bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini minggu ketiga dalam Advent kita itu minggu bersukacitalah, minggu yang kita itu diajak untuk bergembira dalam penantian dan pengharapan. Ada kisah seorang ibu di pelosok Blitar sana itu saat mendapatkan berita anaknya mau pulang, waduh, senangnya luar biasa. Semua orang yang dijumpai itu diomongin, "Anakku mau datang, anakku mau datang." Tamu-tamu yang datang itu juga diberitahu oleh dia, "Saya senang banget itu, karena anak saya ini mau datang." Ya karena anaknya bertahun-tahun tidak pulang, TKI di Hong Kong, dan ini mau pulang. Sampai orang-orang mengucapkan selamat, wah, belum datang sudah disiapkan macam-macam. Ya. Ada yang nyumbang ini, ada yang nyumbang itu, nanti supaya kalau anaknya datang itu mereka juga turut gembira atau kecipratan oleh-oleh gitu ya. Tapi ada yang tanya, "Kenapa ibu kok senang sekali? Anaknya kan belum pulang, kok gembira sekali, kenapa?" "Waduh, anak saya mau pulang, ini masalah-masalah saya ini akan beres." Ya. Termasuk juga untuk adiknya yang mau nikah ini pasti juga akan jelas beres juga gitu. Jadi dia ini angen-angen ya, punya harapan besar kalau anaknya pulang membantu menyelesaikan beberapa masalah di rumah. Dan itu yang kemudian dia siap-siap menyiapkan ya, rasanya menanti itu cukup panjang waktunya. Sebuah hal yang sungguh-sungguh menggerakkan apapun dari dia itu. Setiap hari kepikiran anaknya mau pulang, anaknya mau datang. Itu yang menggembirakan. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kegembiraan ini yang sebenarnya harusnya kita juga miliki. Minggu Gaudete itu, minggu bersukacitalah, dalam bacaan yang kedua itu jelas dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah, bergembiralah, sebab Tuhanmu itu sudah dekat.
sebuah rasa yang diajarkan bukan hanya rasa, tapi iman yang dibangun dari perasaan yang penuh dengan pengharapan dan kegembiraan bahwa manusia itu tidak sendirian dalam memperjuangkan keselamatan. Itu yang penting. Bahwa kita semua, Anda dan saya ini didatangi oleh Tuhan. Tuhan yang mau hadir sebagai manusia untuk mau menyelamatkan umatnya. Sehingga disitulah juga dalam bacaan yang pertama digambarkan bagaimana kegembiraan putri Yerusalem, putri Sion itu. Bahwa Allahmu itu sudah datang, Allahmu ada di tengah-tengah kamu, itu menggambarkan bahwa engkau tidak yatim piatu, engkau tidak sendirian, engkau sekarang itu punya pegangan, engkau punya sesuatu yang lebih besar yang bisa diandalkan. Nah ini kan kalau kita bisa melihat dalam minggu yang ketiga ini, bahwa pewartaan itu harus disertai juga perubahan perbuatan gitu ya. Makanya di dalam bacaan Injil itu jelas digambarkan Yohanes Pembaptis ditampilkan untuk mau menunjukkan bagaimana orang itu harus berubah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan dia juga memurnikan pandangan orang Yahudi, bukan dia sang Mesias. Makanya dikatakan aku membaptis kamu itu hanya dengan air itu. Tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu mengatakan bagaimana kegembiraan Yohanes Pembaptis menyambut Tuhan yang datang itu karena mau menyempurnakan baptisan gitu ya. Baptisan yang bukan hanya sekedar pertobatan gitu, tapi baptisan yang mengajak orang untuk melihat hakikat yang sesungguhnya, bahwa manusia ini didatangi oleh Tuhan untuk diangkat martabatnya. Sebuah kegembiraan ilahi yang bukan dari manusia, tapi anugerah dan kasih Tuhan itu yang mengangkat kita ini bukan sekedar ciptaan lagi atau orang atau makhluk yang berdosa yang hanya pantas dihukum, tapi kita semua, Anda dan saya ini lalu diangkat martabatnya menjadi anak-anak Allah gitu. Yang bagian yang terus untuk diperjuangkan oleh Tuhan sendiri. Nah, ini saya yakin bahwa warta kegembiraan ini juga bukan warta hanya mau pesta Natal, mau besar-besaran itu borong sana ke sini, mau untuk dekor sana sini, enggak. Boleh enggak mau? Boleh. Tapi asal yang dari dalam ini kegembiraannya diisi betul dengan perubahan sikap, dengan niat-niat, dan terlebih lagi mungkin ya dibangun dengan semangat yang optimis gitu. Saya menyatakan Natal tahun ini pasti berbeda dengan Natal tahun lalu. Kenapa? Ya real kita itu kita merayakan, menyongsong kedatangan Tuhan ya di tahun ini. Lalu apakah sama Natal itu? Enggak juga, kita dalam Advent juga tidak sama. Maka hic et nun, kini dan sekarang lah yang menjadi rahmat gitu. Belum tentu kita itu nutut bisa merayakan Advent minggu ketiga tahun depan gitu. Makanya ya minggu Gaudete ini saya senang kalau misa itu karena ini hanya munculnya ya Kasulapik ini hanya muncul setahun sekali. Masa Prapaskah juga tidak muncul. Ya, ini di tengah situasi pertobatan perubahan hati itu disuarakan minggu kegembiraan itu ya. Digambarkan bagaimana putih dan Advent itu yang ungu itu lalu digabung dan muncullah warna kegembiraan, warna pink atau warna merah muda ini. Dan itu hanya munculnya saat Advent dalam 1 tahun ya sekali minggu ketiga ini. Makanya warta ini menjadi warta yang penting bagi kita semua. Kekuatannya apa dalam minggu Gaudete itu? Orang berpengharapan itu pasti optimis ya Bapak Ibu. Bahwa berpengharapan itu kan pasti berkobar-kobar. Menantikan kehadiran itu kan pasti sesuatu yang sungguh menghidupkan. Ya. Membantu hidup manusia itu juga tumbuh ya. Membantu hidup manusia itu juga terangkat dari keterpurukan itu. Yang mempertobatkan ya. Lalu perubahan sikap yang menyelamatkan ini menggerakkan kita untuk berubah, menggerakkan kita itu ya kekuatan Gaudete ini yang menyembuhkan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang pasti datang menolong,
Allah yang pasti terus memperjuangkan hidup kita. Nah, ternyata bahwa apa yang menjadi warta kegembiraan dalam minggu Advent ketiga ini harusnya itu tidak datang gitu ya. Begitu saja, ternyata kita itu pribadi-pribadi itu harus memperjuangkan. Jadi optimisme itu ternyata harus terus ditanamkan, terus diwartakan dan terus kemudian diajarkan serta dididik. Bahwa selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada bantuan, selalu ada apa yang memang menjadi lebih baik dari hidup kita sekarang. Tantangan milenial kita apa ini di zaman ini dalam merayakan Minggu Gaudete, Minggu Advent yang ketiga ini? Ya, kita selalu bisa melihat bagaimana di zaman ini kalau ada orang optimis, orang baik-baik yang sungguh ingin berusaha lebih baik lagi dalam hidup, ya, kalau itu diwartakan munculnya apa? Kalau di dalam kultur masyarakat kita yang belum dewasa ini, munculnya itu nyinyir, munculnya itu ngomong elek, ya delok enai lah. Munculnya itu optimis dikalahkan dengan pesimisme. Munculnya itu kalau bahasa Surabaya itu ngentai. Ya, orang berharap gembira, mau terus memperjuangkan yang baik. Allah gak suwi paling ya mandek bar ngono stres. Itu garapan itu selalu saja kalau kita dengarkan dari komentar-komentar di media sosial atau omongan orang, cuman kalau batin ini kan tidak muncul ya. Kalau lihat orang lain gembira itu kita tidak ikut gembira. Orang lain optimis itu kita nyatakan kita itu rasanya malah nyerimpeti gitu. Karena apa? Ya, kita itu kadang-kadang merasa diperlakukan tidak adil. Kita merasa lalu menjadi yang kalah, kita lalu merasa kita itu ditinggalkan gitu. Dan ini kan sebenarnya mentalitas yang harus diubah dalam Gaudete ini. Kalau orang lain harusnya gembira, kita ikut gembira. Kalau orang lain optimis berhasil, kita ya ikut gembira optimis. Kalau kita itu dibangkitkan untuk terus dalam semangat optimisme, ya kita harus mendidik hati kita ini tetap untuk terus optimis gitu. Nah ini tantangan zaman ini kalau masyarakatnya itu banyak akhirnya hanya nyinyir saja dan ngomong yang negatif, tidak ada optimis sama sekali, lalu menjatuhkan kehidupan budaya kita, menjatuhkan martabat kehidupan kita. Lihat itu banyak beberapa influencer itu macet ya, mandek gitu. Biasanya itu nulis yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang indah-indah itu macet. Nulis karena apa? Ya itu tadi. Kalau tidak kuat mental lalu males aku nulis, males aku mendukung orang. Isinya aku ngomong negatif semua. Nah, ini yang lalu menjadi penghambat tantangan hidup kita ini. Dan kalau orang merayakan segala sesuatunya dengan optimisme, itu pasti saja kita menerima lebih banyak nyinyiran daripada dukungan dan kegembiraan. Nah, semangat ini, semangat untuk terus berjuang, menyuarakan optimisme ini harus kita perjuangkan dalam zaman ini. Untuk hidup kita, untuk keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Ya, menyemangati bahwa kamu tidak sendirian, Tuhan itu bersama kita. Tuhan itu mendampingi kita. Kita itu berharap atas sesuatu yang lebih baik dan sebagainya. Yang kedua juga begitu. Mungkin kedewasaan orang tua juga perlu untuk direfleksikan kalau mau mendukung anaknya. Anaknya itu sudah kreatif, mau macam-macam aneh-aneh, ya wis bagus, gak usah aneh-aneh. Kamu itu yang penting pokoknya sekolahnya naik kelas. Ya, dihambat itu kreativitas harapan itu. Gak usah macem-macem, gak usah begini dan gak usah begitu. Karena mengingat dulu dia mungkin gak tertekan atau tidak bisa berkembang. Sekarang lihat anak-anaknya berkembang malah gak didukung. Neko-neko ngentekno duit. Lalu banyak hal yang harusnya berkembang dengan baik itu lalu jadi negatif. Dan ini kalau di dalam keluarga juga begitu, nular. Papa mamanya yang pesimis, apalagi nyinyir ke orang lain, ngomentari anggota lingkungan wilayah, mesti ngomong elek. Yang didengar anaknya tiap hari juga begitu. Ya anaknya juga ikut-ikutan ketularan nyinyir.
ikut-ikutan terus kemudian negatif terus. Nah tapi dalam kenyataannya bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih? Kalau kita hidup bergaul dengan banyak orang, pasti Anda akan milih saudara-saudara yang menyenangkan, yang omongannya optimis dan sebagainya. Tapi kalau ketemu saudara-saudara kita yang meskipun aktivis ya, ketemu nek ngomong mesti yang ngeritik, mesti yang ngomong elek. Delok entah ibu iku lho, gayane. Kita itu mesti mengenggo. Delok entah pengurus, pasti menghindar. Males aku ketemu sama dia. Nek ketemu lu mesti ngomongin ngeluhan, nek ketemu mesti ngomong sing elek. Nek gak elek ya awake yo sing diomong eleknya orang lain. Lah ini mau semangat GAUDT itu memberantas itu. Memberantas hal-hal yang sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk kita menghambat kegembiraan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, aktivis-aktivis, semua pelayanan kita. Wong sudah niat baik mau melayani yang diomong nyinyir. Dan ini yang harusnya tantangan GAUDT kita ini. Dan itu semoga menyemangati kita kembali dalam pertobatan. Kalau mau dihitung-hitung berapa kali sih kita terus mendukung saudara-saudara kita yang dikasihi, atau seberapa banyak sebenarnya kita jegali orang lain. Maka mari kita bertobat dalam masa Advent yang ketiga ini dan mengembangkan semangat optimis, mendidiknya untuk diri kita. Ya, saya mau berharap, saya optimis dalam situasi ini apapun. Saya mau terus lagi berkembang, saya mau terus lagi maju. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin juga merasakan kosong dalam merayakan Natal ini, mau merasakan, Anda yang merasakan putus asa di akhir tahun ini, Anda yang sedang mungkin terpuruk, merasakan tidak ada jalan keluar, diwartakan kepada Anda hari ini rahmat perubahan untuk kembali optimis, kembali berharap. Anda tidak berjuang sendirian, kita memiliki Tuhan yang akan lahir mendampingi kita, menyertai kita. Semoga kita bangkit optimis di dalam hidup kita dan saling menyemangati di dalam iman, di dalam kegembiraan akan kedatangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.